Bab 142, Perburuan, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene menjaga matanya tetap di depannya saat dia mendarat di tanah. Berdiri di sana adalah Hector Leonhardt. Eugene telah melihat Hector berkeliaran dalam kegelapan saat dia terbang di atas kepala. Tuan Hector, Eugene memanggil. Mendengar suara Eugene datang dari belakangnya, Hector menoleh dengan ekspresi terkejut. Eugene. Eugene membaca ekspresi malu masa muda di wajah Hector. Sebelum menanyakan apa yang terjadi, dia terlebih dahulu memindai Hector. Hector sendirian, itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Rekan seperjalanan Hector, Deacon Leonhardt, tidak terlihat. Petik 2 titik. Kenapa kamu sendirian? Eugene akhirnya bertanya padanya. Ini semua salahku, jawab Hector dengan nada tergesa-gesa. Aku seharusnya menahannya, tapi saat kami masuk lebih dalam ke dalam hutan, Diakon menjadi ketakutan oleh keributan yang disebabkan oleh binatang iblis, dan dia melarikan diri sendirian. Itu adalah cerita yang mungkin. Lagi pula, bukankah Deacon hanyalah anak nakal berusia 18 tahun? Ini akan menjadi pertama kalinya dia berburu binatang iblis, dan melihat penampilannya yang penuh ketakutan, dia mungkin tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Tak perlu dikatakan, keterampilannya juga sepertinya kurang. Kekuatan iblis yang padat dapat menyebabkan gangguan mental. Semakin lemah kekuatan mental Anda, semakin cepat dan agresif gangguan itu terjadi. Dalam menghadapi teror seperti itu, wajar jika anak itu akhirnya melarikan diri ketakutan jika dia tidak mampu mengatasinya. Maukah Anda membantu saya? Tanya Hector hati-hati. Alih-alih menjawab dengan segera, Eugene melihat sekeliling mereka. Gelap dimanapun dia memandang. Itu mungkin masih karena kekuatan iblis yang pekat, tapi kegelapan pekat ini lebih mungkin merupakan tipuan yang dimainkan oleh roh kegelapan. Yah, sesuatu seperti itu. Itu bukan permintaan yang sulit, kata Eugene, mengungkapkan kesediaannya untuk membantu. Terima kasih. Karena hutan ini sangat luas, ada batasan berapa banyak yang bisa saya cari sendiri, kata Hector sambil menghela nafas lega dan mendekati Eugene. Ada yang aneh dengan hutan ini. Ketika saya tinggal di Ruhr, saya pernah ke beberapa tempat dengan konsentrasi kekuatan iblis yang padat, tapi selama itu, saya belum pernah ke tempat yang tidak menyenangkan dan gelap seperti ini. Tampaknya ada hal lain yang terjadi, Eugene berspekulasi. Sesuatu yang lain. Hector bereaksi dengan terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang mempermainkan kita? Sepertinya memang begitu, Eugene menegaskan. Hector tertawa terbahak-bahak, hahaha. Itu tidak masuk akal. Siapa yang akan bermain trik di sarang Black Lion Knights Elite Klan Leonhardt? Seseorang dengan bola besar satu, jawab Eugene sambil berbalik. Atau seseorang yang kehilangan akal. Yah, mungkin memang begitu. Jika mereka tidak gila, mereka tidak akan berani melakukan hal seperti ini, Hector mengangguk setuju dengan antusias. Nah, bagaimana dia harus melakukan ini? Hector tidak ingin bertarung langsung. Lagi pula, lawannya adalah Eugene Leonhardt, pria yang dianggap sebagai jenius terhebat dari klan Leonhardt sejak Great Vermont. Meskipun Hector juga telah mendengar banyak suara memanggilnya jenius sejak dia masih muda, dia belum pernah mendengar pujian setinggi itu. Tentu saja, dia tidak merasa kecewa tentang ini. Itu membuatnya tertarik pada Eugene. Tetapi minat ini tidak akan menghentikan Hector melakukan apa yang perlu dia lakukan. Tindakan yang ideal adalah serangan mendadak. Saya tidak bisa membiarkan pertempuran berlarut-larut terlalu lama, jadi jika memungkinkan, saya harus mengakhirinya dalam satu pukulan. Itu akan lebih baik untuk kita berdua. Saya juga tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan, pikir Hector. Dalam situasi serangan mendadak yang sama, menaklukkan lawan jauh lebih sulit daripada sekadar membunuh mereka. Ini berarti dia tidak bisa mengambil tindakan dengan tergesa-gesa. Hector terus berjalan beberapa langkah di belakang Eugene, menatap punggung Eugene. Petik 1. Hoh, pikir Hector pada dirinya sendiri dengan terkejut. Dia tidak bisa tidak terkejut. Sejauh yang diketahui Hector, Eugene benar-benar tidak menunjukkan sedikit pun celah. Eugene bahkan tidak berbelok ke arah ini, juga tidak pernah berhenti berjalan sekalipun. Dia hanya berjalan maju secara normal, tapi Hector merasakan tekanan sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia menghadapi Eugene secara langsung dengan pedang terhunus. Hector memecah kesunyian. Untuk berjaga-jaga, jika benar-benar ada seseorang yang bermain trik, menurutmu siapa itu? Apakah Anda benar-benar meminta saya untuk menebak siapa yang mungkin memiliki bola kuningan atau pikiran yang cukup gila? Eugene bertanya dengan ragu. Yah, itu adil. Jadi, mungkinkah itu benar-benar setan dari Helmut? Atau mungkin penyihir hitam? Bahkan mungkin suku samar atau mungkin asasin dari Nahama. Anda akrab dengan mereka, bukan? Hubungan antara Kill dan Nahama saat ini tidak terlalu bagus, komentar Hector. Salah satu dari mereka mungkin telah melakukan ini, tapi bukan mereka yang bertanggung jawab, kata Eugene dengan tegas. Mereka tidak, ulang Hector dengan heran. Lalu menurutmu siapa itu? Itu kamu, kata Eugene sederhana. Apa yang dia katakan barusan? Hector tidak dapat memahami apa yang dimaksud Eugene dengan kata-kata yang baru saja dia keluarkan. Itu datang terlalu tiba-tiba, kalimatnya terlalu pendek, dan saat dia mendengar kata-kata itu.
Sebuah ledakan meledak di bawah kaki Hector. Alih-alih kata-kata Eugene, Hector memilih untuk memprioritaskan reaksinya terhadap ledakan tersebut. Dia segera melompat ke udara sambil mengangkat aura shield. Pada titik tertentu, Eugene telah berbalik dan sekarang menatap Hector, dan tatapannya itu. Terlambat memahami arti kata-kata Eugene, Hector menelan senyum pahit. Kedua mata itu gelap dan dingin seperti balok es. Tindakan Eugene menunjukkan kepastian mutlak tanpa sedikit pun keraguan, dan sorot matanya menyatakan bahwa alih-alih berbicara dan mencapai pemahaman, dia bermaksud memaksa Hector untuk menyerah sebelum mendapatkan jawabannya. Petik 2. Baiklah kalau begitu, kata Hector sambil berjungkir balik sambil tersenyum. Bukannya dia membenci gagasan untuk berbicara dengan Eugene. Ketika ada topik menarik dan kepribadian yang menghibur, percakapan dengan orang seperti itu selalu menyenangkan. Jika ini adalah kafe atau pub, dia akan senang duduk untuk bercakap-cakap. Tapi mungkin, mulai sekarang, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk berbicara seperti itu dengan Eugene di tempat umum selama sisa hidupnya. Hector merasakan sedikit kekecewaan atas fakta ini. Itu hanya berarti ketertarikanku padanya tulus, pikir Hector sambil mengangkat bahu mental. Fuosh. Mana merah terang seperti api melilit tubuh Hector. Sebelum kita mulai, aku hanya ingin bertanya. Bagaimana kamu tahu? Tanya Hector ingin tahu. Aku seharusnya tidak mengungkapkan permusuhan atau niat membunuh. Baunya, jawab Eugene. Ada bau semir logam bercampur dengan bau darahmu. Hanya dengan itu. Itu sudah cukup. Bau semir itu adalah sesuatu yang aku cium di perkebunan utama setiap hari. Mustahil. Hector meremas senyum saat dia melihat ke bawah ke tangannya sendiri. Dia masih memiliki luka akibat menyambar pedang Qian. Dia sudah berhenti berdarah, tapi... Bau semir logam. Hector juga cukup percaya diri dengan ketajaman inderanya, tapi bahkan dia tidak bisa membedakan bau semir saat bercampur dengan bau darahnya sendiri. Sungguh sekarang, dan kupikir aku sudah membersihkannya dengan cukup baik, kata Hector menyesal. Jangan perlakukan keluarga utama seperti orang bodoh, kata Eugene sambil mengibaskan jarinya ke arah Hector. Klan Leonhardt secara keseluruhan adalah klan bela diri, dan keluarga utama berdiri di pusatnya. Bahkan minyak yang digunakan untuk memoles senjata kami memiliki kualitas tertinggi, dan aroma yang tercampur di dalamnya tidak dapat dihapus tanpa menggunakan bahan pembersih yang dibuat khusus. Ini dirancang khusus agar mereka dapat mengejar mangsa yang terluka dan melarikan diri atau dalam persiapan menghadapi bahaya pembunuhan. Oleh karena itu, anggota keluarga utama dibuat untuk mengingat aroma itu saat mereka memulai latihan. Hector akhirnya bertanya kepada Eugene. Hanya itu yang ingin kamu katakan. Bukankah seharusnya ada banyak hal yang ingin kau tanyakan padaku? Seperti, kepada siapa aku mengkhianatimu dan mengapa? Meretih. Tidak apa-apa, kata Eugene saat arus listrik melonjak di ujung jarinya. Karena aku akan memastikan untuk menanyakan semua itu padamu setelah aku meninggalkanmu setengah mati. Mananya menyala. Gila. Sinar cahaya bergerigi menembus tempat Hector berdiri. Tapi apa sebenarnya itu? Sebuah mantra. Meskipun Hector berhasil menghindarinya dengan cepat, melihat serangan seperti itu untuk pertama kalinya meninggalkan kepalanya dalam kebingungan. Merapalkan mantra tanpa mantra apapun. Tidak. Apakah itu benar-benar mantra? Rasanya lebih seperti dia mengubah mana menjadi kekuatan pedang dan menembakkannya begitu saja. Tapi, bagaimana bisa begitu cepat dan kuat? Bagaimanapun, dia tidak bisa mengambil risiko serangan langsung. Menyelesaikan pertimbangannya, Hector bergerak. Kedua tangan jatuh ke pinggangnya, dan masing-masing menghunus pedang. Gaya dua pedang, kata Eugene dengan terkejut. Tidak ada perbandingan antara memegang pedang di satu tangan dan memegang dua pedang, satu di masing-masing tangan. Bahkan untuk pendekar pedang dengan keterampilan luar biasa, tidak mungkin untuk menangani dua pedang dengan terampil tanpa pengalaman apapun. Meskipun gaya seperti itu tidak dapat ditangani tanpa tingkat keterampilan dan bakat tertentu, jika dilatih dengan baik, itu adalah gaya yang sulit untuk dihadapi lawan, karena membuat lawan merasa seperti mereka menghadapi lusinan atau bahkan ratusan pedang. Bukan hanya keduanya. Panjangnya berbeda, Eugene memperhatikan. Pedang di tangan kanan Hector panjangnya setengah dari tubuhnya, sedangkan pedang di tangan kirinya jauh lebih pendek dari itu. Agar senjatanya tidak seimbang. Bibir Eugene berkedut saat dia menyadari, itu berarti dia pikir dia bisa bermain pada jarak berapapun yang dia suka, bajingan egois. Siapa sebenarnya yang dia pikir lawannya? Tubuh Eugene melonjak ke depan. Seolah menunggu ini, Hector menanggapi dengan mengayunkan kedua pedangnya. Ditarik dari jubah Eugene, Winit melesat ke depan dalam kilatan cahaya perak. Cang! Saat bertabrakan, mana dan angin dikirim terbang. Kaki Hector bergerak maju saat dia mengayunkan pedang di tangan kirinya. Pada jarak ini, pedang yang lebih panjang tidak ideal, tapi pedangnya yang lebih pendek dan mirip belati dapat digunakan dengan mudah. Hoh, Hector tersentak, dan matanya membelalak. Serangannya diblokir. Sebelum dia menyadarinya, Eugene juga memegang pedang di tangan kirinya. Ini telah berubah menjadi pertandingan gaya dua pedang versus gaya dua pedang. Menarik sekali, gumam Hector sambil mengangkat tangannya. Saat pedang Hector dengan panik menyerang gelombang demi gelombang, Eugene menolak untuk mundur. Matanya terbuka lebar saat dia membaca jalur pedang Hector. Banyak gerakan palsu yang dicampurkan ke dalam serangannya, tapi itu sia-sia.
Terlalu mudah bagi Yujin untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Petik 1. Ini tidak bisa dipercaya, Hector mau tidak mau berpikir. Pedang Hector terus diblokir. Kemanapun mereka terbang, pedang Yujin sudah ada di sana, menunggu mereka, jadi setiap serangannya terputus di tengah ayunan. Jika dia mencoba mengubah lintasan mereka, dia hanya akan bertemu dengan serangan balik. Jadi dia terpaksa berganti-ganti antara serangan dan serangan balik. Pertarungan itu di luar kendali Hector. Meskipun dia hanya dipaksa untuk mengalihkan pedangnya beberapa kali, ini berarti bahwa Yujin benar-benar memimpin pedang Hector di depan hidung. Konten iklan. Ada banyak celah di antara kita. Hector berpikir dengan terkejut. Dia mengira Yujin akan menjadi lawan yang tangguh, tetapi dia tidak benar-benar berpikir bahwa Yujin akan sekuat ini. Dia berpikir bahwa, selama Yujin lengah, akan mungkin untuk menaklukkannya dan akan lebih mudah untuk membunuhnya, tapi persiapanku kurang matang, aku Hector. Bahkan membunuhnya akan sulit. Saat dia menyadari hal ini, Hector mengalihkan serangannya. Karena dia sekarang tahu bahwa akan sulit untuk membunuh Yujin bahkan jika dia ingin dan bertekad untuk melakukannya, tidak perlu lagi mengayunkan pedangnya dengan maksud untuk menaklukkan Yujin. Pedangnya tumbuh lebih cepat, lebih tajam, dan lebih mematikan. Ini adalah prestasi yang layak dikagumi. Bahkan dalam kehidupan Yujin sebelumnya, dia belum pernah melihat pendekar pedang lain yang mampu mendemonstrasikan gaya dua pedang dengan sangat terampil. Tapi sampai batas tertentu, ini hanya karena gaya dua pedang bukanlah gaya bertarung arus utama. Bagaimana jika spesialisasi Hector bukan gaya dua pedang? Dia cukup kuat, aku Yujin. Dia mungkin telah bergumul dengan Hector jika itu hanya beberapa bulan yang lalu. Namun, sekarang, tidak ada alasan baginya untuk berjuang. Dalam hal kemampuan teknis, membandingkan mereka hanya akan menjadi penghinaan bagi Yujin. Bahkan 300 tahun yang lalu, Yujin, tidak, keterampilan Hamel hanya bisa dibandingkan dengan keterampilan Vermont. Adapun pengalaman dan kelicikan, hal yang sama berlaku untuk mereka juga. Sampai sekarang, Yujin masih belum bisa menggunakan semua kemampuan Hamel. Formula api putih tentu saja merupakan kitab suci pelatihan mana yang sangat baik, tetapi jika dia diminta untuk mereproduksi kekuatan kehidupan sebelumnya hanya dengan bintang kelima formula api putih. Sejujurnya, itu hanya akan melukai harga dirinya. Namun, sekarang formula api putihnya telah mencapai bintang kelima, kekuatannya setidaknya meningkat secara signifikan dibandingkan saat dia baru mencapai bintang keempat. Untuk lawan sekuat Hector, dia bahkan tidak perlu menggunakan ignition. Ada banyak perbedaan di antara mereka. Hector dengan cepat mengenali ini. Dia tidak bisa mendapatkan keunggulan dalam hal keterampilan. Dia juga tidak bisa maju dengan menggunakan kekuatan. Mau bagaimana lagi, Hector mengundurkan diri. Meskipun Hector tidak ingin mendapatkan bantuan apapun, karena dia menyadari bahwa dia tidak akan dapat menaklukkan Yujin sendirian, Hector pasrah melakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam sambil melepaskan pedang di tangan kirinya. Kiting. Setelah meninggalkan tangan Hector, pedang itu dilalap api merah terang. Kemudian, seolah-olah telah disihir dengan mantra, pedang itu bergerak sendiri dan menembak ke arah Yujin. Melalui manipulasi mana yang tepat, Hector mampu menggerakkan pedang tanpa menyentuhnya. Dari sudut pandang Yujin, ini hanyalah teknik kecil yang tidak terlalu berguna untuk apapun kecuali menusuk target. Alih-alih melakukan serangan itu, akan jauh lebih cepat dan lebih kuat untuk menggunakan pedang secara pribadi dengan tanganmu sendiri. Seperti ini. Klang. Winit menghancurkan pedang pendek itu, dan mana yang terkandung di dalamnya meletus dalam semburan cahaya yang menyilaukan. Berharap mata Yujin akan dibutakan untuk beberapa saat, Hector segera berlari kembali. Fuosh. Dengan embusan angin, tubuh Yujin terangkat ke langit. Merasakan hal ini terjadi di belakangnya, Hector mendecakkan lidahnya dan menurunkan tubuhnya lebih jauh. Yujin memelototi Hector, yang melarikan diri, meninggalkan jejak percikan merah cerah di belakangnya. Meretih. Nyala api menyebar dari Yujin saat dia menarik Akasha keluar dari jubahnya. Pada saat yang sama, dia melewati mantra yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi kepalanya dan memilih satu. Aeroblast. Dari dalam jubah, Mer mengucapkan nama mantranya. Pada saat yang sama, tangan Yujin terulur ke depan, menyelesaikan perapalan mantra. Mantra tersebut kemudian digabungkan dengan angin yang dihembuskan oleh Raja Roh Angin, Tempest. Aeroblast adalah mantra ofensif lingkaran ke-6. Namun, kekuatannya saat ini jauh melampaui batas lingkaran ke-6. Kuaang. Udara terkompresi dan angin meledak dalam satu arah. Hector mengayunkan pedang atau, lebih tepatnya, kekuatan pedang merah cerah untuk mencoba dan menghancurkan mantra itu, tetapi kekuatan mantra itu jauh melebihi imajinasinya. Rur. Kegelapan bergetar. Hector terlempar jauh ke belakang, di mana dia berjuang untuk memfokuskan kepalanya yang pusing. Tidak mungkin. Bahkan mantra ofensif pada level ini, dia bisa merapalkannya tanpa mantra apapun. Hector telah memasang pertahanan. Namun, seluruh tubuhnya masih terasa mati rasa, seperti tersengat listrik. Apakah karena itu adalah mantra serangan tipe angin? Mustahil. Hector mendengus saat dia meraih lehernya. Jadi, kamu memiliki artefak. Jubahnya berkibar tertiup angin, Yujin memandang rendah Hector dari atas saat dia memegang Akasha ke depan dan berkata, ada 2 mantra tipe penghilang, 3 mantra balasan, 5 mantra buffing, dan
Apakah itu 7 mantra pertahanan? Cukup berlebihan. Memikirkan artefak Hector telah disihir dengan 17 mantra berbeda. Itu membuatnya menjadi harta yang tidak bisa dibeli bahkan dengan miliaran sal. Kamu tidak membawanya ketika aku melihatmu terakhir kali. Sepertinya itu kartu trufmu. Eugene berspekulasi. Itu adalah garis hidup yang telah menyelamatkan saya berkali-kali. Aku Hector. Aku khawatir ini terakhir kali ini akan menyelamatkanmu, gumam Eugene sambil memusatkan mana pada Akasha. Kresek, kresek. Api petir juga berkumpul di sekitarnya. Hector menyadari bahwa itu bukan hanya ilusi. Mana Eugene Leonhardt memang diresapi dengan petir. Tapi bagaimana mungkin? Hector bertanya-tanya ketika dia berjuang untuk mengangkat tubuhnya yang lamban. Petik 2. Seharusnya aku tidak datang ke sini, desah Hector. Melepaskan napas dalam-dalam, Hector menatap pedang di tangan kanannya. Sebagai buntut dari tabrakan dengan mantra tadi, pedang itu benar-benar hancur. Pada saat itu, mantra Eugene terbang ke arahnya. Lusinan berkas cahaya menembus udara. Nama mantra ini adalah Space Pierre Ching Rai Beams. Dengan menembus lubang melalui ruang, mantra ini bisa menyembunyikan lintasan pancarannya. Bam 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 bam. Kaki Hector meluncur mundur saat dia mengayunkan pedangnya yang hancur. Sinar apapun yang tidak bisa diblokir diserahkan ke pertahanan kalungnya. Dia hanya perlu menghindari serangan langsung untuk saat ini. Saat dia fokus pada pertahanannya, Hector terus mundur. Sulit untuk berurusan dengan berkas cahaya yang menembus ruang, tapi itu tidak bisa diatur. Namun, begitu Eugene ikut campur, situasinya menjadi menakutkan. Sambil menenun melalui sinar, Eugene menusukkan pedangnya ke Hector. Yang bisa dilakukan Hector hanyalah mati-matian menghindari luka fatal, bahkan saat dia berlumuran darah. Bagaimana itu? Hector mendengar suara ini di dalam kepalanya. Tanpa mengungkapkan emosi apapun melalui ekspresi wajahnya, Hector memusatkan perhatian pada gelang yang dikenakannya di pergelangan tangan kirinya. Aku akan mati, lapor Hector. Aku tidak tahu bahwa dia sekuat ini. Alih-alih berusia 20 tahun, itu seperti saya bertarung dengan seorang master yang telah berlatih selama 200 tahun. Sudah kubilang, ketika dia berdebat dengan Genos Leonhardt, dia lebih unggul dalam hal teknik. Siapa yang akan benar-benar percaya itu? Masuk akal untuk berpikir bahwa Lord Genos bersikap santai pada juniornya, protes Hector. Kamu bohong, kan? Tidak mungkin Anda memiliki kesalahpahaman seperti itu, bukan? Anda mungkin baru saja tertarik dengan kekuatannya dan ingin mencoba melawannya sekali. Ya kau benar, saya membuat kesalahan, Hector langsung mengakui. Jadi, maukah kau membantuku sedikit? Jika terus seperti ini, saya akan mati di sini. Ambil 6 langkah ke kiri. Kemudian mundur 9 langkah. Dan setelah itu, desak Hector. Tunggu saja di sana. Bukan langkah mundur atau ke salah satu sisi. Pastikan untuk tetap di tempat itu. Hector dengan cepat mengikuti instruksi. Karena dia terus didorong mundur, tidak ada masalah untuk bergerak sedikit ke kiri. Segera dia berada di tempat yang ditentukan, tetapi Hector masih tidak tahu apa tujuannya. Sekarang, hitung sampai 10 di dalam kepalamu dan lompat. Tidak mudah bagi Hector untuk mengikuti instruksi seperti itu. Di hadapan semua serangan yang diluncurkan Eugene padanya dari depan, dia harus berdiri tegak tanpa mundur selangkah. Hector putus asa. Aku akan mati. 1, 2. Betapa indahnya. Hector masih sempat mengagumi keahlian Eugene. Bahkan di Taring Putih, jarang menemukan seseorang yang bisa menggunakan pedang sebaik yang dia bisa. 5, 6. Tidak, itu bukan hanya langkah. Tidak ada orang seperti dia. Ada beberapa yang pedangnya secepat dan seberat itu, tapi tidak ada yang sehebat itu. Sepertinya dia membaca apa yang saya pikirkan. Atau mungkin lebih jauh ke depan. Bagaimana dia melakukan ini? Pikir Hector sedih. 8, 9. Hector segera melompat mundur. Eugene mengangkat kepalanya untuk mengikuti gerakan Hector. Di bawahnya, tanah bernoda hitam. Sir Eugene. Mer memanggil, suaranya terdengar ketakutan. Rambut Eugene berdiri tegak. Dasar bajingan, Eugene meludahkan kutukan saat dia hampir mengamuk karena amarah dan niat membunuh. Paku hitam tumbuh dari bawah. 1. Dalam idiom asli Korea, ini adalah seseorang dengan hati bengkak. Dalam budaya Korea, hati dipandang sebagai sumber keberanian daripada hati atau nyali.